Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa diperlakukan nggak adil sama orang lain? Entah itu di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, atau bahkan di keluarga sendiri. Rasanya nggak enak banget ya. Apalagi kalau orang yang kita percaya justru jadi orang pertama yang menjatuhkan kita. Mereka ngomongin kita di belakang, nyebarin hal-hal yang nggak bener, atau bahkan sengaja bikin kita kelihatan buruk di depan orang lain. Hati rasanya campur aduk, marah, kecewa, sakit hati, dan mungkin juga pengen banget balas dendam. Tapi di momen-momen kayak gini, justru di sanalah ujian terbesar kita sebagai manusia. Apakah kita memilih untuk bereaksi atau merespons? Bereaksi itu gampang. Kita marah, kita balas, kita serang balik. Tapi merespons dengan tenang, sabar, dan penuh kesadaran, itu jauh lebih susah. Dan anehnya, disitulah kuncinya kalau kita mau hidup lebih damai. Masalahnya nggak semua orang siap menghadapi situasi kayak gini. Kadang kita berpikir, kalau aku diam aja, aku bakal dianggap lemah. Atau kalau aku nggak melawan, mereka bakal terus injak-injak aku. Pikiran-pikiran kayak gitu wajar banget muncul. Tapi percaya deh, balas dendam jarang banget membawa ketenangan. Kadang justru bikin masalah makin panjang dan hati makin capek. Saya pernah ada di titik itu. Ada orang yang sengaja menjatuhkan saya di depan banyak orang, padahal saya nggak pernah merasa salah apa-apa. Waktu itu saya rasanya pengen banget buka semua kesalahannya di depan orang banyak, biar dia tahu rasanya dipermalukan. Tapi kemudian saya mikir, kalau saya balas dengan cara yang sama, apa bedanya saya sama dia? Saya cuma nurutin emosi, bukannya nurutin akal sehat. Dan saya sadar, nggak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan cara melawan. Kadang, cara terbaik menang adalah nggak ikut main di arena yang sama. Ketenangan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Butuh keberanian luar biasa buat nahan diri, apalagi harga diri kita diguncang. Bukan berarti kita membiarkan diri diinjak-injak, tapi kita belajar memilih medan pertempuran yang tepat. Kita belajar mengatur energi, karena nggak semua orang layak dapat waktu dan tenaga kita. Sebenarnya, orang yang berusaha menjatuhkan kita seringkali melakukan itu karena satu hal, mereka nggak damai dengan dirinya sendiri. Mereka merasa kecil, minder, atau iri, dan satu-satunya cara mereka merasa lebih tinggi adalah dengan membuat orang lain terlihat rendah. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga kan? Orang-orang kayak gini sebenarnya lagi berperang dengan dirinya sendiri. Jadi ketika mereka nyerang kita, itu lebih tentang mereka, bukan tentang kita. Masalahnya ego kita sering nggak mau nerima. Kita pengen orang lain tahu kalau kita nggak salah. Kita pengen pembelaan. Kita pengen mereka minta maaf. Tapi kenyataan nggak selalu kayak gitu. Nggak semua orang mau sadar sama kesalahannya. Nggak semua orang mau minta maaf bahkan kalau mereka jelas-jelas salah. Kalau kita terus nunggu mereka berubah, kita yang capek sendiri. Makanya, penting banget buat belajar melepaskan ekspektasi. Lepas ekspektasi kalau semua orang bakal suka sama kita. Lepas ekspektasi kalau semua orang bakal adil sama kita. Lepas ekspektasi kalau orang yang salah bakal datang minta maaf. Dengan begitu, hati jadi lebih ringan. Kita nggak lagi ngejar validasi dari orang lain, tapi fokus membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Ada satu hal menarik. Seringkali, saat kita tenang dan nggak balas serangan orang lain, justru mereka jadi bingung sendiri. Mereka pikir kita bakal marah, bakal drama, bakal ribut. Tapi ketika kita memilih diam dan nggak terpancing, mereka kehilangan kemenangan yang mereka cari. Kita menang bukan karena mengalahkan mereka, tapi karena kita nggak dikontrol sama emosi mereka. Itu yang namanya menang secara elegan. Tapi saya paham kok, ngomong kayak gini gampang, prakteknya yang susah. Gimana caranya tetap tenang kalau hati udah panas? Gimana caranya nggak balas kalau harga diri diinjek? Kuncinya ada di kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa setiap reaksi kita punya konsekuensi. Kita bisa marah, tapi kita juga harus siap sama akibatnya. Kita bisa balas, tapi kita juga harus siap kalau masalahnya makin rumit. Kadang, jalan terbaik adalah tarik nafas dalam-dalam, mundur sebentar, dan kasih waktu buat diri kita mikir jernih. Di sisi lain, kita juga perlu belajar memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas hidup tenang. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi kita memutus rantai luka yang bikin kita terjebak di masa lalu. Kita milih buat nggak bawa energi negatif itu ke masa depan.
rasanya jauh lebih lega, percaya deh. Kalau dipikir-pikir, hidup ini terlalu singkat buat dihabisin buat mikirin orang yang sengaja nyakitin kita. Ada begitu banyak hal yang lebih penting. Mimpi-mimpi kita, keluarga yang sayang sama kita, teman-teman yang beneran peduli, dan diri kita sendiri yang butuh dijaga. Jadi kenapa harus buang energi buat orang-orang yang cuma datang buat ngejatuhin kita? Saya belajar satu hal. Balas dendam terbaik itu bukan membalas, tapi berkembang. Ketika kita fokus memperbaiki diri, fokus mencapai apa yang kita mau, orang-orang yang dulu meremehkan kita bakal lihat hasilnya sendiri tanpa kita perlu ngomong apa-apa. Kadang keberhasilan itu cukup jadi jawaban. Dan yang lebih penting, keberhasilan kita nggak datang karena dendam, tapi karena kita punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada satu pepatah yang selalu saya pegang. Jangan pernah bertarung di lumpur dengan babi. Kamu akan sama-sama kotor dan babinya akan menikmatinya. Maksudnya, jangan buang energi buat hal-hal yang nggak ada gunanya. Kalau kita meladenin orang-orang yang hobinya menjatuhkan orang lain, kita cuma bikin diri kita turun ke level mereka. Kita jadi sama kayak mereka. Padahal kita bisa memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bermartabat. Pernah suatu kali saya ngobrol sama seorang temen yang pernah difitnah habis-habisan di kantornya. Waktu itu dia hampir kena PHK gara-gara fitnah itu. Saya nanya, "Lo nggak marah? Lo nggak mau balas?" Dia cuma senyum dan bilang, "Ngapain? Gue lebih suka fokus buktiin kalau gue bener lewat kerjaan gue." Dan bener aja, 1 tahun kemudian orang yang nyebarin fitnah itu akhirnya kebongkar sendiri. Dari situ saya belajar, kadang waktu yang akan buka semuanya. Kita nggak perlu capek-capek membela diri di setiap situasi, karena kebenaran nggak membutuh teriak-teriak buat terlihat. Lambat laun, orang yang jujur akan kelihatan, dan orang yang manipulatif juga bakal kelihatan. Tenang itu bukan berarti pasrah. Tenang itu bukan berarti menyerah. Tenang itu artinya kita pinter milih pertempuran. Kita tahu kapan harus melawan, kapan harus mundur, dan kapan harus diam. Tenang juga bikin kita bisa berpikir lebih jernih. Karena kalau pikiran udah keruh, petuisan kita pasti salah. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan ke kita, tapi kita bisa banget mengontrol gimana kita meresponsnya. Itu kekuatan terbesar yang kita punya. Kadang kita suka bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang seneng banget ngejatuhin orang lain? Kenapa ada orang yang hidupnya kayaknya cuma fokus nyari kesalahan kita, nyebarin gosip, bikin drama, dan ngerasa puas kalau kita kelihatan gagal? Jawabannya nggak sesimpel karena mereka jahat. Nggak. Sebenarnya banyak orang kayak gitu karena mereka nggak bahagia sama hidupnya sendiri. Orang yang bahagia, damai, dan merasa cukup sama dirinya, biasanya nggak punya waktu buat ngejatuhin orang lain. Mereka sibuk ngurusin mimpinya sendiri, sibuk ngembangin diri, dan sibuk menikmati hidupnya. Tapi, orang yang di dalamnya kosong, yang ngerasa minder, iri, atau terancam sama keberadaan kita, seringkali justru nyoba bikin kita jatuh supaya mereka merasa lebih tinggi. Coba deh ingat, pernah nggak ada orang yang tiba-tiba nyindir kita, entah secara langsung atau lewat status media sosial? Kadang bukan karena kita salah, tapi karena kita memantulkan sesuatu yang mereka nggak punya. Misalnya kalau kita sukses, mereka ngerasa terganggu karena ngerasa hidupnya stagnan. Kalau kita punya keberanian ngomong di depan umum, mereka ngerasa minder karena mereka belum berani. Jadi cara tercepat mereka merasa lebih baik adalah dengan ngejatuhin kita. Masalahnya, kalau kita balas dengan energi yang sama, siklusnya nggak akan pernah berhenti. Kita jadi sibuk mikirin mereka, mereka makin sibuk mikirin kita, dan hidup kita akhirnya kebuang cuma buat drama yang nggak ada ujungnya. Padahal, ada satu prinsip sederhana. Energi bakal mengalir ke tempat yang kita fokusin. Kalau kita fokus ke orang yang ngejatuhin kita, energi kita habis buat mereka. Tapi kalau kita fokus ke diri sendiri, energi itu balik jadi kekuatan buat berkembang. Saya pernah ngalamin hal ini. Dulu, ada satu orang yang kayaknya bener-bener nggak suka sama saya. Apapun yang saya lakuin, selalu salah di matanya. Dia sering komentar pedas, bahkan di depan orang lain. Awalnya, saya kesel banget dan pingin banget balas. Tapi suatu saat, saya sadar, setiap kali saya balas,
Saya malah ngasih dia bensin buat makin semangat ngejatuhin saya. Akhirnya, saya memutuskan buat ngurangin interaksi dan fokus ke diri sendiri. Aneh tapi nyata. Makin saya cuek dan fokus sama apa yang saya kerjain, makin hilang kekuatan dia buat ngeganggu saya. Dan akhirnya, orang-orang di sekitar juga bisa lihat sendiri siapa yang benar-benar fokus kerja dan siapa yang cuma bikin ribut. Di situ saya belajar satu hal penting. Nggak semua serangan harus kita tanggapi. Kadang, diam adalah jawaban paling elegan. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita ngerti nilai diri kita sendiri. Kita nggak perlu pembuktian di depan orang yang udah punya niat buruk sama kita. Percuma, orang yang udah punya kebencian nggak bakal dengar penjelasan sejujur apapun kita. Jadi kenapa harus buang energi? Tapi, saya tahu, diam dan tenang itu butuh latihan. Kita manusia, dan manusia punya ego. Ego kita nggak mau disakiti. Ego kita pingin orang lain tahu kalau kita nggak salah. Ego kita pingin dapat pembelaan, dan itu normal. Tapi di saat yang sama, kita harus ingat, ego sering bikin kita ambil keputusan yang nyakitin diri sendiri di kemudian hari. Kadang kita marah, ngomong sesuatu yang nyakitin orang, terus nyesel. Kadang kita balas dendam, malah berujung masalah makin panjang. Makanya, salah satu kuncinya adalah latihan mengelola emosi. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita coba. Pertama, beri jeda sebelum bereaksi. Misalnya, ada orang nyindir kita, komentar pedas, atau nyebarin gosip tentang kita. Jangan buru-buru balas. Tarik napas dalam, hitung sampai 10, dan kasih waktu buat diri kita mikir. Kadang, perasaan pingin marah itu cuma meledak di awal. Kalau kita kasih jarak, emosinya mereda, dan kita bisa mikir lebih jernih. Kedua, kenali pemicunya. Kita perlu jujur sama diri sendiri. Apa sih yang bikin kita paling mudah tersulut? Apakah karena kita ngerasa diremehkan? Apakah karena kita takut kehilangan muka di depan orang lain? Kalau kita tahu apa yang memicu kita jadi lebih gampang ngontrol reaksi kita. Ketiga, ingat tujuan jangka panjang kita. Kadang kita pingin menang di debat kecil, tapi kita lupa sama gambaran besar. Kalau tujuan kita mau maju, sukses, dan damai, ngapain buang waktu buat drama kecil? Orang yang benar-benar pemenang tahu kapan harus melangkah mundur demi langkah yang lebih besar di masa depan. Keempat, belajar memaafkan walau sulit. Saya tahu, kata memaafkan sering kedengarannya klise, bahkan kadang bikin kita mikir, lah, kenapa gue yang harus maafin dia? Gue kan korbannya. Tapi memaafkan bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Memaafkan berarti kita nggak mau bawa racun mereka di hati kita. Kita berhak hidup damai, dan satu-satunya cara dapatin kedamaian itu adalah dengan melepaskan beban dendam. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya dunia ini nggak sesederhana kita baik, orang pasti baik sama kita. Nggak, kenyataannya nggak selalu kayak gitu. Kadang kita udah baik, kita udah tulus, tapi tetap aja ada orang yang benci. Dan itu wajar. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngontrol hati dan pikiran orang lain. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Saya jadi ingat satu kutipan keren dari Eleanor Roosevelt. No one can make you feel inferior without your consent. Nggak ada orang yang bisa bikin kita ngerasa rendah, kecuali kita sendiri yang izinin. Artinya, sebesar apapun usaha orang buat ngejatuhin kita, kekuatannya cuma berhasil kalau kita ngasih mereka ruang di kepala dan hati kita. Jadi kalau kita bisa ngatur pikiran kita, kalau kita bisa nentuin apa yang layak dan nggak layak kita pikirin, hidup jadi jauh lebih ringan. Selain itu, kita juga perlu ingat, kadang balasan terbaik itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kita buktikan lewat hasil, lewat prestasi, lewat kedewasaan, bahwa kita nggak perlu perang mulut buat tunjukin siapa yang benar. Ada orang-orang yang lebih suka berisik, tapi ada juga orang-orang yang diam-diam sukses. Dan jujur, orang yang diam-diam sukses biasanya lebih lama bertahan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh besar, hampir semua pernah dijatuhkan. Contohnya Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Orang-orang ngejek, ngeremehin,
Bahkan banyak yang seneng lihat dia jatuh. Tapi dia nggak buang energi buat nyerang balik. Dia bangun lagi, dia berkarya lagi, dan akhirnya Apple jadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Keberhasilan dia yang jadi jawabannya, bukan kata-kata pedas. Atau kalau mau contoh yang lebih dekat, lihat orang-orang di sekitar kita yang sabar banget. Ada kan 1-2 orang yang tenang banget walau digosipin, difitnah, atau direndahkan. Kita mungkin mikir, kok dia bisa setegar itu ya? Jawabannya karena mereka ngerti satu hal. Hidup bukan tentang membuktikan diri ke semua orang, tapi tentang tetap setia sama diri sendiri. Ada satu hal penting yang sering kita lupakan ketika berhadapan dengan orang-orang yang berusaha ngejatuhin kita. Mereka tidak memegang kendali atas hidup kita, kecuali kalau kita sendiri yang memberikannya. Kalau kita terus-terusan mikirin omongan mereka, kita secara nggak sadar lagi ngasih mereka remote control buat ngatur emosi kita. Mereka ngomong sesuatu, kita marah, mereka nyebar gosip, kita sakit hati, mereka ngejek, kita down. Akhirnya energi kita habis bukan buat membangun diri, tapi buat bereaksi terhadap mereka. Makanya, kuncinya ada di satu konsep penting. Bangun mental kebal. Mental kebal bukan berarti kita jadi kebal rasa, nggak punya hati atau nggak peduli sama apa-apa. Bukan. Mental kebal itu tentang punya filter yang sehat. Kita tahu mana omongan yang perlu didengerin dan mana yang bisa langsung dibuang. Cara membangun mental kebal itu ada beberapa langkah sederhana. Pertama, kenali nilai diri sendiri. Orang yang mudah jatuh karena omongan orang lain biasanya belum benar-benar mengenal dirinya. Kalau kita tahu nilai kita nggak akan gampang goyah. Misalnya ada orang yang bilang kita bodoh. Kalau kita tahu kapasitas kita tahu usaha kita, dan kita tahu apa yang udah kita capai, kita bisa senyum dan mikir, oke, itu pendapat kamu, tapi aku tahu siapa aku sebenarnya. Kalau kita jelas sama siapa diri kita, omongan orang lain jadi kayak angin lalu. Kedua, belajar bedain kritik membangun dan kritik menjatuhkan. Nggak semua kritik itu buruk. Ada kritik yang bisa bikin kita berkembang, ada juga kritik yang niatnya cuma nyakitin. Bedanya bisa dilihat dari cara penyampaiannya. Kritik yang membangun biasanya jelas, fokus ke masalah, dan punya solusi. Sementara kritik yang menjatuhkan biasanya cuma sindiran, ejekan, dan penuh emosi. Kalau kita bisa bedain, kita jadi lebih bijak. Kritik bagus kita ambil, kritik toksik kita buang. Ketiga, latih otot kesabaran setiap hari. Sama kayak badan kita yang butuh olahraga, kesabaran juga butuh latihan. Caranya bisa sederhana. Hadapi hal-hal kecil tanpa marah. Misalnya macet di jalan, antrean panjang, atau ada temen yang ngomong nyelekit. Setiap kali kita berhasil nahan diri di situasi kecil, kita jadi makin kuat di situasi besar. Ini bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengelolanya. Keempat, batasi akses orang toksik ke hidup kita. Karena kita bisa tenang bukan karena kita makin kuat, tapi karena kita lebih selektif sama lingkungan kita. Kalau ada orang yang terus-terusan bikin drama, gosip, dan nyakitin, jangan ragu buat jaga jarak. Nggak semua orang layak ada di lingkaran terdekat kita. Ini bukan berarti kita sombong, tapi ini soal self-respect, menghargai diri sendiri dengan cara menjaga energi kita. Di sisi lain, kita juga bisa belajar banyak dari filosofi Stoik, sebuah cara berpikir kuno dari Yunani dan Romawi yang intinya ngajarin satu hal, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, lepaskan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik di Skaldurus Kaisar Romawi, pernah bilang, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, kita nggak bisa ngatur omongan orang, kita nggak bisa ngatur sikap mereka, tapi kita bisa banget ngatur respon kita. Kalau kita terus-terusan fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita bakal capek dan kecewa. Tapi kalau kita alihkan fokus ke hal-hal yang bisa kita atur, pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, hidup jadi jauh lebih damai. Contohnya gini, ada orang nyebarin gosip tentang kita. Kita nggak bisa ngatur mulutnya. Kita bisa marah, kita bisa klarifikasi, kita bisa bales, tapi tetap aja mulutnya nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol cuma satu, gimana kita bereaksi. Apakah kita mau terseret drama, atau kita pilih fokus pada pekerjaan, mimpi, dan hidup kita sendiri. Begitu kita ngerti batas kendali ini, beban kita otomatis berkurang. Filosofi Stoik juga ngajarin soal ketabahan batin. Hidup itu pasti ada naik turun. Kadang kita dipuji, kadang dijatuhkan. Kadang orang sayang sama kita, kadang ada yang benci. Itu normal. Stoik mengajarkan kita buat nggak terlalu tinggi ketika dipuji dan nggak terlalu jatuh ketika dikritik. Karena kalau kita ngandelin kebahagiaan dari validasi orang lain, kita bakal naik turun terus kayak roller coaster.
Hari ini dipuji, bahagia. Besok dijatuhin, hancur. Kebahagiaan sejati itu datang ketika kita nggak ngaitin harga diri sama pendapat orang lain. Kita jadi bahagia bukan karena orang lain setuju sama kita, tapi karena kita setuju sama diri sendiri. Kita hidup sesuai nilai kita lakukan yang terbaik, dan kita berdamai sama hasilnya. Itu inti dari kebebasan batin. Dan satu hal lagi, jangan pernah lawan api dengan api. Balas dendam itu kelihatan memuaskan di awal, tapi seringkali malah ngasih kita luka baru. Ketika kita meladeni orang toksik dengan cara yang sama, kita jadi bagian dari lingkaran yang sama. Kita ikut turun ke level mereka. Padahal, cara terbaik buat keluar dari permainan mereka adalah nggak ikut main sama sekali. Saya tahu, ini nggak gampang. Tapi percayalah, setiap kali kita berhasil nahan diri, kita lagi membangun versi diri kita yang lebih kuat. Kita lagi ngajarin hati kita buat nggak gampang dikendalikan orang lain. Kita lagi nunjukin ke diri sendiri bahwa kita lebih besar daripada masalah ini. Dan lucunya, ketika kita makin tenang, justru orang-orang yang pengen ngejatuhin kita sering jadi bingung sendiri. Mereka ngarap kita marah, kita drama, kita ribut. Tapi karena kita pilih diam dan fokus pada hal-hal yang penting, mereka kehilangan kendali. Kita menang bukan karena kita menang debat, tapi karena kita menang mengendalikan diri. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat buat dihabisin mikirin orang-orang yang sengaja nyakitin kita. Ada banyak hal lebih berharga yang pantas kita kejar. Kebahagiaan, mimpi, keluarga, teman sejati, kesehatan mental, dan kedamaian batin. Kalau kita sibuk mengejar semua itu, kita nggak akan punya waktu buat balas dendam. Ingatlah satu hal, kita bukan apa yang orang bilang tentang kita. Kita adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang boleh ngomong apa aja, tapi yang paling penting adalah gimana kita ngeresponsnya. Kita bisa milih buat jadi korban, atau kita bisa milih buat jadi pemenang yang diam-diam bertumbuh. Kalau ada orang yang berusaha ngejatuhinmu, tenanglah, biarin mereka. Karena saat kamu sibuk bertumbuh, sibuk memperbaiki diri, dan sibuk membangun hidupmu, semua kebisingan itu bakal hilang sendiri. Dan satu hari nanti, orang-orang itu bakal lihat kamu berdiri lebih tinggi. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dan ketika hari itu datang, kamu bakal senyum dan sadar satu hal sederhana. Ketenangan adalah kemenangan yang paling elegan.